Nah, kadang-kadang kan gini, Dok, pernah ada informasi kan, Ya, kita itu kalau mau ke klinik hati-hati. ya, Karena ternyata kalau ke klinik itu jadinya kecanduan. ya. Misalnya menggunakan alat kosmetik apapun, ketika kita sudah nggak pakai itu, breakdown langsung muncul jerawat dan segala macam. Itu Ya. kalau menurut pendapat dokter sendiri bagaimana? Sebetulnya kalau ke klinik yang bertanggung jawab ya, klinik yang baik, tidak membuat ketergantungan karena dokter akan menerangkan pemakaian obat. Setelah itu kalau selesai case-nya bisa melanjutkan menggunakan kosmetika biasa sesuai dengan jenis kulitnya. Nah, kan lalu kan kebanyakan produk yang beredar di pasaran itu kan memberikan overclaim, dokter. Ya. Artinya kalau pakai ini dalam seminggu atau dalam sebulan kulit akan menjadi lebih putih atau lebih kinclong. Nah, itu gimana pendapat dokter mengenai overclaim seperti ini? Sebetulnya yang terpenting pada saat pasien datang itu adalah konsultasi dengan dokter. Oke. Dan dokter yang memberikan konsultasi harus mengedukasi dengan benar bahwa kasus-kasus estetika untuk mendapatkan kulit yang sehat nggak bisa dengan cara instan. Oke. Ya, itu membutuhkan perawatan yang terus-menerus. Mitra bisnis kalian, kembali kita bertemu dalam Business Wisdom Podcast. Nah, jangan lupa diingatkan kembali buat para mitra bisnis kalian untuk selalu subscribe, kemudian kasih komen buat kita, supaya konten-kontennya kita juga semakin berkembang dan semakin menambah pengetahuan juga buat mitra bisnis kalian. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Nanti akan diperkenalkan, tapi ini sesuatu yang menarik karena ini figur yang sangat menginspirasi buat kita semua. Bagaimana cara menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Selamat pagi, Dr. Esther. Selamat pagi. Manggilnya Dr. Esther aja ya, dokter ya, supaya semakin akrab gitu ya. Boleh. Nah, dokter boleh mulai diperkenalkan kan, dokter ini berarti yang mendirikan klinik Esther. Betul. Boleh diceritakan dulu kenapa kok tiba-tiba tertarik untuk mendirikan klinik? Ya. Jadi saya lulus di era tahun 90-an, ya, lulus kedokteran. Kemudian di era itu sangat banyak sekali kasus estetika, kasus kulit ya, di mana banyak sekali flek hitam yang disebabkan krim-krim merkuri dan hidroquinone. Oke. Oh, jadi kasus-kasusnya itu sudah terjadi dari dahulu kala, betul? Ya, sangat banyak sekali. Jadi berdasarkan itu saya sebagai dokter kemudian tertarik untuk membantu mengatasi problem tersebut. Maka di tahun 94 saya memulai membuka klinik kecantikan di Surabaya. Jadi Esther Klinik ini didirikan tahun 94. Berarti umur berapa ya isudannya? Esther Klinik? Ini 2025, jadi ini masuk 31 tahun. Wow, sudah lebih dari 30 tahun bertahan. Ya. Nah, pertanyaan menariknya gini berarti dokter, kan banyak klinik yang bertumbuh, banyak klinik yang mulai berdiri. Ya. Nah, apa yang membuat Esther Klinik ini bisa bertahan lebih dari 30 tahun? Ya, tentunya kita dari awal mempunyai komitmen satu ya, bahwa kita memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar kita untuk mempunyai kulit yang sehat. Di mana kita sebetulnya seperti menabrak. Di mana arus sekarang kan yang cantik itu yang putih. Ya, kulitnya putih adalah yang cantik. Tetapi kita mengajarkan bahwa yang cantik itu adalah kulit yang sehat. Yang cantik itu kulit yang sehat. Betul. Oke. Jadi kalau seperti lukisan gitu, kertasnya harus bersih dulu. Jadi baru nanti dilukis bisa menghasilkan lukisan yang cantik. Ini menarik dokter, karena kan generasi sekarang tuh kalau merasa kulitnya nggak putih itu merasa nggak cantik, nggak merasa ganteng gitu kan. Ya. Padahal seharusnya konsepnya bukan kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau secara survei yang kami lakukan dokter, itu kan sempat ada dari BP POM RI tahun 2024 datanya menjelaskan bahwa ada sekitar 33% klinik itu ternyata nggak memenuhi ketentuan. Bahkan sekitar dari 50.000 lebih produk kosmetik itu dinyatakan ilegal. Nah, pendapat dokter mengenai fakta ini apa dokter? Ya, sebetulnya dari awal kalau kita mau membuka usaha ataupun membantu masyarakat, yang nomor satu adalah kita mengikuti peraturan pemerintah dulu, ya. Jadi semua yang kita lakukan adalah legal, ya, baik
perawatan yang kita siapkan ataupun obat-obatan dan kosmetik yang kita pakai adalah yang diperbolehkan beredar di Indonesia. Nah, itu yang terpenting sehingga kita bisa menghasilkan perawatan yang aman dan hasilnya bisa bagus untuk para klien kita begitu. Nah, lalu kalau ditanya apa yang membedakan Esther Clinic dengan klinik-klinik yang lain, dokter? Ya, tentunya masing-masing mempunyai style sendiri-sendiri ya, karena boleh banyak, misalnya restorannya boleh banyak, tapi kan penyajiannya sendiri-sendiri, stylenya sendiri-sendiri. Klinik kecantikan juga demikian. Jadi mempunyai karakter sendiri-sendiri, di mana akhirnya mempunyai customer setia yang sesuai dengan yang diperlukan masyarakat. Sedangkan Esther sendiri, sejak awal dibuka, saya mempunyai komitmen bahwa klinik ini harus berdiri untuk memberikan layanan long term beauty. Jadi kulit yang sehat jangka panjang. Dan ini bisa dibuktikan di mana tahun lalu kita mengadakan gathering ke 30 tahun. Banyak dihadiri oleh klien-klien saya yang dari tahun 94. Oh, klien yang loyal yang sudah puluhan tahun bahkan. Jadi mereka sudah berumur lebih 80 tahun dan kulitnya masih sehat. Nah, kembali lagi dokter tadi mengenai konsep kecantikan. Nah, kan banyak dari kita yang merasa kalau saya ini mau ke klinik supaya tujuannya supaya saya cantik. Nah, kalau ada pasien-pasien yang seperti ini, lalu yang cara pengelolaannya bagaimana, dokter? Ya, sebetulnya yang terpenting pada saat pasien datang itu adalah konsultasi dengan dokter. Dan dokter yang memberikan konsultasi harus mengedukasi dengan benar bahwa kasus-kasus estetika untuk mendapatkan kulit yang sehat nggak bisa dengan cara instan. Ya, itu membutuhkan perawatan yang terus-menerus. Jadi misalnya datang dengan berjerawat. Kemudian yang pertama diatasin dulu jerawatnya dulu. Setelah jerawatnya sembuh berkurang akan mengeluhkan bekas-bekasnya. Ya, kita atasi bekas-bekasnya. Setelah itu kulitnya sehat, dipertahankan supaya tidak timbul jerawat lagi. Karena kasus-kasus estetika itu adalah bukan sekali diobatin sembuh. Tetapi bisa kambuh kembali. Baik itu kasus jerawat, baik itu kasus flek ya. Jadi harus terus-menerus dengan edukasi yang baik. Selain menuju ke merawat kulitnya di klinik kecantikan, di samping itu di rumah juga harus memakai kosmetik yang benar. Nah artinya ketika kan banyak orang merasa bahwa kalau saya berjerawat, berarti saya harus, apa yang harus dilakukan dokter? Apakah bisa aja saya cuma beli penyembuh jerawat yang ada di e-commerce, atau lebih cocoknya saya harus konsultasi ke dokter dulu? Ya, ini tergantung tipe jerawatnya. Kalau tipe jerawatnya parah, bernanah, itu dibutuhkan konsultasi dokter, dibutuhkan obat-obatan, di mana tidak bisa dibeli bebas dan tidak bisa dikonsumsi jangka panjang. Jadi tidak bisa asal aku pakai krim ini langsung sembuh. Kemudian krim itu dipakai terus selama bertahun-tahun, tidak bisa seperti itu. Kalau mau kulitnya sehat jangka panjang harus benar-benar dengan dokter yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan pada saat kulit sakit itu membutuhkan obat, tetapi pada saat kulitnya sehat bisa di-maintenance dengan perawatan kosmetika saja, begitu. Nah, kalau pertanyaannya gini, kadang-kadang kan kita tuh merasa bahwa kulitnya kita tuh sehat-sehat aja, dokter. Nah, apakah kalau misalnya gini, kayak saya misalnya, dengan kondisi kulit saya yang seperti ini, apakah saya juga perlu datang ke klinik? Ya, jadi memang ada orang yang dikaruniai dari awal kulitnya bagus sudah ya. Jadi untuk itu sebetulnya bisa dengan perawatan home care saja. Jadi karena kan kita ini hidup sehari-hari di iklim yang berbeda-beda ya, itu bisa saja dibutuhkan perawatan sehari-hari. Yang jelas di iklim tropis yang nomor satu yang penting adalah penggunaan sabun.
Oke. Karena kan kita iklimnya berdebu, lembab ya. Itu diperlukan minimal mandi pagi dan mandi sore. Oke. Seperti badan kita disabunin, wajahnya juga disabunin. Oke. Begitu. Kemudian kemudian pagi hari kalau banyak aktivitas di luar di mana sinar matahari sangat terik, tentunya untuk mencegah penuaan dini diperlukan pemakaian sunblock. Oh, ini Begitu. standar informasi dasar ya dokter ya. Ya. Nah, kadang-kadang kan gini, Dok, pernah ada informasi kan, Ya. kita itu kalau mau ke klinik hati-hati. Ya. Karena ternyata kalau ke klinik itu jadinya kecanduan. Ya. Misalnya menggunakan alat kosmetik apapun, ketika kita sudah nggak pakai itu, breakdown langsung muncul jerawat dan segala macam. Itu Ya. kalau menurut pendapat dokter sendiri bagaimana? Sebetulnya kalau ke klinik yang bertanggung jawab ya, klinik yang baik, tidak membuat ketergantungan. Oh, ini berarti harus ke Ester klinik ya dokter maksudnya. Oke, boleh dilanjutkan dokter. Tidak ketergantungan karena dokter akan menerangkan pemakaian obat, setelah itu kalau selesai case-nya bisa melanjutkan menggunakan kosmetika biasa. Sesuai dengan jenis kulitnya. Oke. Diajarkan seperti itu. Tetapi pada saat tertentu bisa karena stres, kurang tidur, ataupun misalnya ada hari-hari istimewa ya, misalnya Lebaran atau Natal, liburan, bisa tiba-tiba timbul masalah kulit. Misalnya banyak berjemur sinar matahari, tiba-tiba kusam kulitnya, sedikit timbul flek lah. Itu perlu ke klinik kecantikan. Karena ada teman saya dokter, Ya. jadi ada teman saya ketika kulitnya itu memang agak bermasalah, berjerawat gitu kan, Ya. sempat ke klinik tertentu, Ya. terus kemudian instan dokter, cepet banget, nggak sampai 1 bulan gitu, kulitnya jadi kinclong, Ya. mulus segala macam dan Ya. bagus gitu. Ya. Nah, terus tiba-tiba karena pindah ke luar kota, kan kliniknya kebetulan adanya cuma di Surabaya. Ya. Begitu nggak menggunakan jasa klinik ini, langsung jerawatnya malah lebih parah daripada sebelumnya dokter. Ya. Nah, kira-kira yang harus dilakukan apa untuk tipe yang seperti ini? Sebetulnya kalau mau pindah keluar kota, memberitahukan kepada dokter yang menangani, dok saya mau pindah ke kota ABC, karena kan dokternya akan mengetahui kota yang akan pindah itu seperti apa, apakah lebih panas, kemudian apakah banyak polusi, debu dan sebagainya, apakah kondisi airnya kurang bagus. Jadi untuk itu bisa menyarankan perawatan sehari-harinya. Oke. Dan biasanya setelah itu kalau di tempat kami klien bisa chatting untuk menanyakan problemnya dan membutuhkan apa. Jadi kosmetiknya kita kirim. Artinya bisa berkomunikasi dengan via chat juga. Betul. Nah, kalau ditanya Ester Klinik sendiri ini cabangnya ada berapa dokter sampai saat ini? Sekarang ini total di Indonesia hanya 13. Yang 13 banyak itu hanya yang di kota apa aja dokter? yang banyak dari di Jatim ya. Jadi di Jawa Timur. Surabaya 2, Malang, Tulungagung, Kediri, Madiun, Ponorogo. Oke, artinya mitra bisnis kalau mau pindah-pindah lokasi, Ester Klinik masih tersedia di kota-kota lain selain Surabaya ya, dokter, kemudian Jakarta 2, Lampung, Bali dan Manado. Oke, nah kita pindah ke topik yang ini menarik dokter menurut saya. Kan generasi muda sekarang mulai diedukasi pentingnya untuk melakukan operasi wajah supaya makin cantik, supaya lebih hidungnya supaya lebih mancung kayak Pinocchio kayak gitu-gitu. Lah menurut pendapat dokter mengenai operasi plastik ini bagaimana? Itu tergantung masing-masing ya, masing-masing edukasi dari keluarganya. Tetapi kalau seandainya menginginkan operasi plastik harus ke spesialis bedah plastik yang baik ya. Yang terpercaya. Iya, karena kan itu tindakan besar, tindakan kemudian hasilnya kan untuk jangka panjang. Jadi dikonsultasikan dengan baik dengan seorang ahli bedah plastik, maunya seperti apa. Jangan sampai nanti setelah dilakukan operasi tapi kemudian tidak Malah happy. menyesal. Ya. Atau hidungnya jadi bengkok gitu malah. ya. Boleh sih, boleh. Itu kan kesukaan masing-masing, apa dreamnya terhadap kecantikannya dia ya. Tetapi pilihlah yang bertanggung jawab. Ya, dan punya reputasi yang baik dengan dari sisi kualitasnya ya, dokter. Tentunya kalau operasi plastik itu kan harus di hospital dengan ruangan yang steril dan ya itu yang. Oke, sesi yang menarik dokter. Segera kita akan lanjutkan di sesi yang kedua.
mitra bisnis sekalian, kembali kita di sesi yang kedua bersama dengan Dr. Esther dari Esther Clinic. Nah, sebagai informasi tambahan buat mitra bisnis, ternyata Esther Clinic juga ada di Solo ya dokter? Betul. Informasi tambahannya. Iya. Jadi buat mitra bisnis yang ada di Solo bisa juga berkunjung ke Esther Clinic yang ada di Solo. Itu ada ceritanya loh. Oh, ada ceritanya. Solo. Iya. Kenapa dokter Jadi, ceritanya? Dulunya kita ada di rumah sakit Solo. Kemudian saat pandemi rumah sakit Solo kan memprioritaskan untuk pasien COVID. Jadi klinik estetiknya tutup. Kemudian pasien setia kita tidak bisa facial di mana-mana, dia merasa tidak happy. Akhirnya mengontak Surabaya untuk dibukakan dia khusus. membuka di Solo. Ya. Oke, jadi ada histori menariknya dari klinik yang di Solo. Iya. Nah, dokter ini kan tadi sempat kita bahas mengenai operasi plastik. Ya. Kemudian kan juga banyak orang yang juga tertarik dengan tanam benang. Betul. Nah, konsepnya itu apakah tanam benang ini juga merupakan part dari operasi, dokter? Bukan. Jadi itu bisa dilakukan di klinik kecantikan bisa. Oke. Ya. Nah, tujuannya apa? Seharusnya proses melakukan tanam benang ini tujuannya untuk apa? Benang itu untuk anti aging ya. Jadi yang sudah kendor bisa dibikin kencang kembali. Oke. Ya, anti aging. Wah, berarti saya agak mulai mikir, muka saya sudah kendor belum ya? Nah, dokter gini, kalau pertanyaannya kita tuh kan kadang-kadang berusaha membedakan produk yang ada di e-commerce atau di pasar luar, juga produk yang ditawarkan dari sisi klinik. Kira-kira bedanya apa tuh dokter seharusnya? Sebetulnya sama-sama kosmetiknya ya, sama-sama kosmetiknya di mana dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menjaga kulit sehat. Tetapi yang di klinik kami, skincare yang kami siapkan adalah sangat spesifik untuk masing-masing kulit klien. Jadi tidak hanya kulit kering dan berminyak saja, tetapi masih banyak varian lainnya yang membutuhkan skincare khusus. Contohnya ada kulit yang sangat sensitif, yang tidak bisa memakai kosmetika biasa. Jadi di klinik kami disiapkan skincare untuk sensitive skin. Nah mitra bisnis kalian kalau kita ngelihat ya di meja ini kan banyak banget produknya kan, dokter. Nah ini sudah semuanya atau seharusnya malah lebih banyak daripada ini? Masih lebih banyak lagi. Nah. Kalau ditanya dari sekian banyak produk yang memang didesain khusus sesuai dengan kebutuhan kulit, misalnya apa dokter? Yang misalnya ada kebutuhan kulit tuh ada jenis kulit ada apa aja tuh ada berapa jenis kulit? Jadi yang kita siapkan yang banyak di Indonesia tuh yang terpenting kan kulitnya harus bersih dulu ya. Jadi sabun. Nah, sabun kita tidak hanya menyiapkan sabun kulit berminyak dan kulit kering biasanya atau kulit normal, tapi kita juga menyiapkan untuk kulit kulit berjerawat. Kemudian ada sabun khususnya untuk kulit berjerawat. Kulit berjerawat, kemudian kulit aging, kemudian untuk mencerahkan kulit, brightening soap juga ada. Jadi ada 5 macam Nah, kalau yang paling favorit buat konsumen dari Esther Clinic sabunnya yang seperti apa? Yang paling best selling di kita adalah Clean Wash ini. Yang Clean Wash. Berarti yang ini ya, dokter ya? Sabun. Apa keunikannya atau keunggulannya apa, dokter? Jadi ini best sellingnya kita di mana di Indonesia ini kalau usia muda yang banyak kan jerawat. Biasanya sabun jerawat itu kan menyebabkan kulit kering ya. Clean Wash ini didesain bagus, sangat bersih untuk kulit. Bisa membantu menyembuhkan jerawat. Di samping itu tidak membuat kulit kering. Artinya kalau dipakai. Yang Clean Wash ini boleh dipakai untuk semua jenis kulit? Bisa. Bisa. Artinya ini kan harusnya untuk yang berjerawat. Tapi kalau misalnya saya kulit normal pakai ini boleh-boleh aja? Bisa. Tidak ada dampaknya apapun? Tidak ada dampak. Bahkan saya yang sudah berumur masuk usia tua ya, saya masih memakai Clean Wash karena mudah jerawat begitu. Jadi jerawat itu sebetulnya tidak mengenal usia. Memang mayoritas pada saat usia remaja, tetapi sudah tua pun bisa berjerawat bila misalnya bisa pengaruh hormonal, kemudian bisa salah pemakaian kosmetika, pemilihannya salah, bisa timbul jerawat. Jadi untuk mereka yang mudah sekali berjerawat, bisa memilih
menggunakan Clean Boss ini. Nah, idealnya Clean Boss ini dipakainya berapa kali dalam sehari, dokter? Minimal 2 kali ya, pagi dan malam sebelum hari. tidur. Iya. Okay. Bahkan saya anjurkan untuk mereka, terutama mahasiswa gitu, kalau kurang tidur malam kan belajar tuh. Biasanya pasti kulitnya sangat berminyak. Lebih baik mau tidur juga dibersihkan dengan Clean Boss lagi, dioleskan obat jerawatnya, baru istirahat. Begitu. Iya, dokter, tapi informasinya mahasiswa bukan belajar, main game, dokter. Nah, ini kan ada juga yang packagingnya menarik ini kan, dokter. Betul. Ini apa ya, dokter, seharusnya? Yang ini Lux, seri Lux, ini yang terakhir kita launching adalah seri untuk anti-aging. Untuk anti-aging. Ya. Nah, anti-aging ini biasanya perlu mulai dipakai ketika kita berusia berapa atau beda-beda, dok? Bisa beda-beda ya. Biasanya umumnya sekitar 40 tahunan ya, hampir 40 tahun sudah mulai kulitnya ke arah kering, kemudian dehidrasi, kemudian keriput-keriput halus, mulai seri anti-aging dimasukkan. Nah, sebaiknya kalau ke klinik konsultasi ke dokter dulu atau langsung kita boleh beli-beli aja untuk anti-aging? Pasti konsultasi dulu kalau ke klinik. Konsultasi. Ya. Okay. Karena terlalu banyak seri itemnya, dokter akan memeriksa jenis kulitnya dan dilihat yang case-nya paling menonjol apa yang diperlukan. Lebih-lebih serum kita sangat banyak variannya, tetapi itu banyak diperlukan untuk case-case spesial. Dan sebetulnya sekarang kita menggunakan kosmetik itu tidak satu, misalnya dulu kan kita hanya pelembab saja, bedak sudah. Sekarang itu multi layer ya. Jadi bisa sekarang ini serum dulu, kemudian baru krim, baru sunblock, baru bedak. Waduh, gitu. Banyak ya, dokter, lebih banyak ya. Jadi multi layer. Tapi ada nggak, dokter, maksudnya produk yang cuma satu aja tapi yang sudah bisa multifungsi gitu? Sebetulnya ada, tetapi sebetulnya kalau yang mau fungsinya bagus disarankan sendiri-sendiri. Satu-satu. Ya, beda kalau dicampurkan dan dalam satu kemasan dan kita macam-macam itu berbeda ya. Lebih enak dipakai satu-satu. Lebih bagus yang multi produk. Nah, kan lalu kan kebanyakan produk yang beredar di pasaran itu kan memberikan overclaim, dokter. Ya. Artinya kalau pakai ini dalam seminggu atau dalam sebulan kulit akan menjadi lebih putih atau lebih kinclong. Nah, itu gimana pendapat dokter mengenai overclaim seperti ini? Ya, memang dengan sangat banyaknya persaingan ya, semua berlomba-lomba untuk memperkenalkan kosmetiknya yang terbaik tentunya ya. Tetapi sebetulnya targetnya adalah kulit yang sehat. Kembali. Kulit yang sehat. Ya, kulit yang sehat. Oke, artinya artinya bedanya produk yang beredar di pasaran umum dengan yang dari klinik, contohnya di Ester Klinik nih, variasi produknya lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan kulit, betul, dokter ya. Betul. Ya. Artinya kalau saya kulitnya cenderung kering, nanti ada sesuatu treatment khususnya dan seterusnya kayak gitu. Ya. Itu mungkin kelebihannya dari klinik ya, dokter ya. Betul. Nah, kemudian dokter, kalau menyikapi sekarang ini kan banyak fenomena mengenai kosmetik abal-abal. Nah, menurut dokter sendiri bagaimana? Ya, tentunya itu yang berhak untuk pengawasan BPOM. Sebetulnya sebagai yang bergerak di skincare harus benar-benar paham bahwa apa yang diberikan ke kliennya benar-benar bermanfaat untuk klien kita masing-masing. Karena itu yang akan membuat kecintaan ataupun loyalitas customer kepada klinik tersebut. Ya. Yang penting trust-nya dulu. Betul. Ya, dokter ya. Itu yang membuat Ester Klinik ini bisa bertahan lebih dari 30 tahun dengan konsumen yang loyal karena ada trust-nya dan kualitasnya dijaga. Ya. Nah, kalau pertanyaannya, dokter, kan kadang-kadang kita tuh merasa kalau ke klinik itu relatif mahal. Ya. Nah, Ester Klinik ini mahal nggak, dokter? Relatif ya. Karena gini yang masing-masing beda-beda ya. Dan saya rasa sebanding dengan hasil yang didapat
Ya, Ada tidak termasuk yang mahal sih kalau. ada harga, ada kualitas gitu ya dokter harusnya. Nah artinya kalau misalnya ditanya budgetnya yang harus disediakan buat mitra bisnis kalian supaya kita punya kulit yang sehat, kira-kira estimasinya range-nya berapa dokter? Range-nya sangat luas ya, karena itu tergantung dari kasus yang datang ke kami. Kalau kulitnya sudah sehat, ya berarti kan hanya membutuhkan regular treatment. Regular treatment tentunya tidak mahal, hanya ratusan ribu. Tetapi kalau case-nya sudah membutuhkan penanganan advance dan medis, tentunya lebih mahal. Nah, terus kan banyak kasus yang seperti ini, dokter. Kulitnya seharusnya sudah sehat, cuma dibutuhkan supaya menjadi lebih sehat lagi. Tapi kalau ke klinik terus dibilang, oh ini perlu dilakukan ini perlu dilakukan, padahal seharusnya tidak perlu, dokter. Nah, menurut pendapat dokter gimana? Ya. Jadi di kami kita berusaha untuk tidak memberikan over treatment. Setuju. Itu overclaim, ini ada over treatment. Jadi yang baik adalah yang optimal, yang benar-benar manfaatnya untuk klien sendiri. Jadi pada saat wawancara yang jelas diterangkan bagaimana mempunyai kulit yang sehat. Biasanya kalau sudah mempunyai kulit sehat, kita ingin mempunyai yang lebih cantik. Tidak hanya wanita tapi juga pria. Misalnya nih wajahnya kotak, pengen wajahnya oval, tirus. Bisa diapakan dokter? Bisa dilakukan treatment dengan benang, dengan botok, dan berbagai macam. Sekarang ini dunia perkembangan estetik luar biasa, selalu maju dan tiap hari ada ilmu-ilmu baru. Jadi kita yang bergerak di bidang klinik kecantikan ini harus belajar terus-menerus. Ya, dan tentunya dipilih yang aman untuk klien kita. Ya. Nah, kebanyakan kan klinik ini lebih banyak konsumennya adalah perempuan. Ya. Itu kenapa ya, Dok? Seharusnya kan equal gender, bahwa pria pun juga membutuhkan untuk ke klinik gitu kan seharusnya. Ya. Nah, caranya nanti mengedukasi para pria supaya mau ke klinik, caranya gimana? Saya rasa semakin kesini semakin sadar juga sih para pria, ya, karena kalau pria kan biasanya kulitnya kusam, pori-porinya besar, ya, atau juga lubang-lubang bekas jerawat. Mereka sudah sadar, mulai banyak yang merawat kulitnya di klinik-klinik dan buat mereka tidak kaku juga, tidak tidak kaku. Mulai banyak yang peduli dengan kesehatan kulit. Oke, mitra bisnis kalian, kita lanjut di sesi yang terakhir bersama dengan Dr. Esther dari Esther Clinic. Nah, menariknya dokter, kan ternyata Esther Clinic ini secara durasinya sudah 30 tahun. Kemudian artinya secara bisnisnya kan juga selalu berkembang. Apa resepnya dokter supaya bisnis ini tetap bisa berkembang? Ya, tentunya kita harus konsisten berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang ada di dunia estetik. Ya, di samping itu juga kita semua tim ya, karena kan tidak mungkin saya sendiri ya, tetapi kita kerja tim bersama-sama untuk mengurangi kelemahan-kelemahan di kita yang ada. Kita selalu briefing tiap minggu dengan tim, kemudian bahkan kalau di operasional tiap pagi. Ya. Dan jadi, Dr. Esther masih terjun secara langsung? Saya di belakang layar, tetapi saya mengetahui semua karena sekarang dengan kemajuan teknologi kan bisa Zoom, bisa chat, di mana laporan-laporan sampai ke saya, kemudian saya biasanya langsung memfollow up. Nah kemudian kalau ditanya Dr. Esther sendiri masih praktek, Dok? Saya sudah 23 tahun di belakang layar. Oh, lebih ke arah manajerialnya. Betul. Karena pada waktu itu kita sudah memulai membuka cabang. Suami saya mengatakan kalau kamu berani membuka cabang, ketokohanmu harus mundur. Yang membuktikan bahwa sistemnya sudah bisa sama. Oh, menarik. Ya. Ketokohannya harus mulai mundur. Ya. Kenapa, Dok? Karena kalau dokter kan selalu meminta ke saya kan. Kebanyakan pasiennya akan minta ke Dr. Esther. Kemudian kalau saya sudah berani mempunyai cabang, berarti sistem harus sudah berjalan baik. Artinya saya harus berani mundur,
orang sudah tidak mencari saya lagi, berarti mereka trust dengan treatment yang terbangun ini dan kosmetik semuanya, kosmetik dan sebagainya sudah teruji. Oke, artinya kan yang mau dikomunikasikan mau di lokasi manapun, mau di klinik Esther yang manapun, kualitas dokternya tetap sama gitu kan, betul. walaupun bukan dokter Esther Ya, sendiri. betul. Menarik. Padahal kan kebanyakan masih menonjolkan satu figur kan dokter biasanya. Ya. Kalau ini terkenalnya karena siapa kayak gitu-gitu. Ini lebih merata secara kualitas. Iya. Jadi saya sudah 23 tahun di belakang layar, di mana dokter-dokter kami yang terus menerus bersama-sama tentunya ya menciptakan treatment-treatment yang ada. Biasanya kalau ada satu perkembangan obat ataupun teknologi, kita bahas bersama dokter-dokter yang jadi modelnya, siapa yang menggunakan, hasilnya seperti apa, kemudian diputuskan, kita ambil aman. Oke. Kemudian kita training baru semua. Dipakai untuk semua. Ya, kita standarkan semua seperti itu. Kalau ditanya inovasi terbaru apa yang sedang dilakukan dari Esther Clinic sendiri, dokter? Di Esther kan kita mempunyai 4 pilar. Satu adalah herbal, di mana itu adalah tindakan beautician facial yang disertai dengan berbagai macam masker. Dan yang terutama di kita adalah masker bioherbal yang sangat digemari oleh klien-klien kita. Ini keunikannya dari Esther Clinic. Iya, bioherbal. Bioherbal. Iya. Apa itu bioherbal itu apa, dokter? Jadi bioherbal itu dulunya kami kerjasama dengan seorang profesor dari Cina, Profesor Tak Manman, yang dia mengembangkan 64 tanaman-tanaman herbal dari sana yang diformulasikan, dikembangkan secara mikrobiologi sehingga menghasilkan herbal yang dibutuhkan oleh artinya ini nggak bisa ditemukan di klinik lain atau di produk yang lain ya? Luar biasa. Probiotik itu. Kemudian untuk herbal ini selain wajah juga untuk rambut, untuk body dan tangan kaki. Bahkan di kami juga ada treatment untuk ingrowing nail yang kukunya masuk ya. Itu beautician kami bisa jadi lengkap mengatasi, full service dari atas sampai bawah lengkap ada di Esther Clinic. Betul ya. Selain herbal, kemudian advance adalah kemajuan teknologi dengan peralatan-peralatan yang canggih, laser-laser dan sebagainya. Kemudian tindakan medis, berbagai macam kemajuan injeksi-injeksi untuk estetik, dan yang terakhir adalah skincare. Ya. Kalau ditanya dokter, kan teknologi semakin berkembang gitu. Betul. Punya teknologi terbaru apa yang alatnya misalnya gini, sekali dinyos langsung udah mukulisan langsung kinclong gitu. Ada yang alat kayak gitu-gitu nggak dokter yang paling terbaru? Iya, memang kalau untuk flex sekarang kan pico laser. Ya. Ada pico laser. Ya. Kemudian kalau untuk pengencangan itu ada ultraformer sekarang yang ada di kita, ya begitu. Oke, berarti jadi teknologinya lengkap ya dokter? Iya. Bermacam-macam. Kemudian untuk body ada yang untuk kegendutan di perut, itu untuk fat freeze, jadi untuk fatnya supaya berkurang, ada alatnya. Itu sehat gak dokter? Kalau maksudnya gini, itu kan seakan-akan kita dipaksakan untuk mengeluarkan lemak itu ya? Itu aman sih. Itu aman. Jadi yang di kita ada 2, yang satu untuk fat freeze itu, yang kedua adalah untuk pengencangannya seperti kita sit up. Tetapi kita pasif, alatnya yang bekerja. Jadi saya harus nyoba ini ke Esther Clinic nyoba supaya perut saya bisa six pack gitu ya. Nah dokter, kalau ditanya ini kan suatu bisnis yang berkelanjutan. Betul. Bagaimana dengan persiapan generasi selanjutnya, generasi penerusnya dokter? Ya, kebetulan putra putri saya nggak ada yang menjadi dokter. Ya, karena prinsipnya saya tidak pernah memaksakan jurusan yang dipilih putra putri saya. Yang terpenting nasihat saya, kalau kamu memilih satu bidang, kamu harus terbaik di bidang tersebut karena persaingan demikian beratnya ya. Tetapi saya tidak pesimis karena kita mempunyai dokter-dokter, tim dokter yang selama ini bisa solid ya, bekerja tim meneruskan usaha ini. Regenerasi kita bisa mengatur dengan cara
menggunakan tenaga-tenaga profesional di bidang ini. Oh, tapi memang dari putra-putrinya dokter sendiri nggak ada yang tertarik untuk masuk ke bidang ini? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Ya. Berarti harus ditemukan sama BWI-nya dulu supaya punya motivasi untuk tertarik masuk ke bisnis. Nah, dokter, kalau ditanya kan generasi muda sekarang ini kan cenderung saya ini budgetnya mepet. Saya ini untuk biaya kuliah, untuk biaya makan segala macam sudah berat. Tapi saya juga pingin punya kulit sehat. Nah, yang bisa dilakukan apa dokter? Termasuk misalnya ada paket apa di Esther Clinic yang cocok untuk generasi yang budgetnya masih terbatas? Ya, bisa sih. Untuk mendapatkan kulit sehat tidak harus menghabiskan tidak harus mahal, asal mengerti. Ya, bisa berkonsultasi ke dokter kami. Yang terpenting sebetulnya adalah penggunaan skincare di rumah. Tadi kan saya mengatakan kita punya 4 pilar. Yang satu herbal, advance, medis itu injeksi-injeksi itu. Yang keempat adalah skincare. Ya, kita bisa menggunakan skincare ini di rumah yang rajin dan memilih yang benar. Kebiasaannya yang terjadi adalah kita ini tidak rajin. Mau make up cantik, ya, rajin untuk make up cantik di pagi hari, tetapi sayangnya pada saat malam hari tidak malas bersihkannya. Betul. Ngantuk soalnya. Itu yang menyebabkan kulit tidak sehat. Oke. Kalau pulang harus dibersihkan dengan baik. Karena kan pada waktu malam hari, pada waktu kita tidur, kulit kita bernafas itu pada saat semua yang diserap itu maksimal. Malah ketika waktu kita tidur, waktu jadi istirahat. Kalau memang make up tebal seharian, harus menggunakan cleansing dulu, kemudian sabun, kemudian toner. Dan toner. Ya, dibersihkan dengan baik. Setelah itu mau tidur, tentunya perlu serumnya apa, night creamnya apa, baru istirahat. Nah, kalau ditanya konsultasi dengan dokter di klinik sendiri itu apakah ada biaya tertentu atau gratis, dokter? Kalau ada biaya, tetapi tidak terlalu mahal. Ya. Jadi supaya lebih tepat sasaran, produk yang dipakai juga lebih sesuai. Mendingan konsultasi dulu. Konsultasi dulu. Ya. Nah, kalau ditanya gini, mengenai tren dari klinik sendiri, menurut dokter gimana? Apakah kedepannya akan semakin banyak membuka cabang lagi atau dalam waktu dekat akan rencana punya buka cabang atau bagaimana, dokter? Kita mengalir sih, ya. Di mana di tempat kota yang menginginkan kami hadir, pasti kami akan hadir ke sana. Boleh request berarti maksudnya. Nah, kalau di Surabaya sendiri ada berapa klinik? Baru 2 sih. Lokasinya di mana? Di WR Supratman di area barat dan di area barat. Jadi buat mitra bisnis yang pingin mengenal Esther Clinic lebih dekat lagi, di Surabaya ada di WR Supratman dan juga di Surabaya Barat. Ya. Nah, dokter, sebagai bagian akhir ada pesan yang mau disampaikan buat para mitra bisnis kalian supaya lebih termotivasi lagi untuk maju dalam dunia bisnis. Ya, tentunya kalau kita memasukin dunia bisnis itu kan tidak jangka pendek ya, tetapi jangka panjang. Jadi yang dipentingkan adalah ketekunan yang terus menerus, ya. Kemudian pantang menyerah karena kita tidak tahu di tengah jalan ini ada apa gitu. Seperti misalnya kemarin COVID, ya. Bagaimana kita harus tetap survive di dalam bisnis kita, ya. Di samping itu juga tentunya harus mengikuti perkembangan zaman. Itu yang terpenting, karena makanya Esther itu walaupun sudah 30 tahun kita berusaha terus untuk ikut apa yang terbaru, perkembangan. Itu kunci itu. Jadi selain tekun, mengikuti perkembangan zaman, ulet, ya, itu kunci suksesnya. Luar biasa. Terima kasih Dokter Esther buat sharingnya. Harapan kami sih ini bukan yang pertama dan terakhir, dokter. Jadi nanti kalau diundang lagi harapannya tetap mau ya, dokter. Siap. Untuk ke podcast. Mitra bisnis kalian, saya tutup dengan motivasi yang menarik adalah bisnis yang bertahan lama bukan yang berjalan sendirian, tetapi yang tumbuh bersama dengan pelanggan, dengan timnya. Saya Ronald. Saya Dr. Esther. Sukses selalu untuk Anda.